bisa tutulino kung pasisaraki.
seluruh aktivitasnya, lalu kemudian menuju ke gedung gereja guna mengikuti ibadah pembinaan. Akan diisi oleh Bapak Pendeta atau Rapawa, Sarjana Teologi Magister Ministry. Berhubung dengan waktu dan situasi dan keadaan kita, maka tadi sore kita sudah mengadakan ibadah pembinaan, ibadah perlengkapan di rumah masing-masing secara serentak. Itu berarti bahwa kita sudah diperlengkapi untuk menabiskan diri kita, bukan hanya menabiskan gedung gereja sebagai tempat untuk beribadahkan. Sehingga malam ini kita akan masuk dalam ibadah pembinaan. Mari kita melengkapi suku kita dan kita mulai ibadah pembinaan ini. Mari bersama kita menyanyi memuliakan Tuhan lewat lengkap dulu jemaat nomor 14 dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa menyanyikan kasih setia Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah kami lakukan sehubungan dengan persiapan pentabisan gedung gereja ini. Sore tadi kami juga sudah memaknai firman-Mu tentang pentabisan diri, supaya pantas ada di bait-Mu yang terus. Sekarang menjadi berkah bagi seluruh jemaat dan semua orang yang hadir. Ini doa kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kegiatan kami malam ini. Jadilah menurut kehendak. Amin. Mempersiapkan Bapak Pendeta untuk melakukan pembinaan pada malam ini, kita mempersiapkan diri dengan menyanyikan pelengkap gedung jemaat nomor 15 dalam bahasa Mamasa Kupatoka Penawangku.
oleh Tuhan boleh hadir dalam persiapan pentahbisan gedung gereja yang kita banggakan. Tentu kita banggakan dalam kasih Tuhan. Puji syukur untuk kali pertama kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus baru Badan Pekerja Majelis Sinode yang dipilih dan yang diberi kepercayaan amanah oleh Tuhan untuk 5 tahun ke depan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mengikuti pelayanan firman dalam bentuk pembinaan. Istilah pembinaan juga ini biasanya masih tidak diterima oleh beberapa kalangan, karena yang mereka pikir pembinaan itu seperti orang yang melakukan kesalahan, kemudian polisi tangkap, lalu masukkan penjara, dibina. Sehingga beberapa tempat mengusulkan ke kami bahwa bolehkah istilah pembinaan itu kita tidak pakai. Jadi akhirnya kita pakai istilah mungkin pembekalan atau penyegaran. Karena biasanya orang agak alergi mendengarkan istilah pembinaan. Padahal sebenarnya itu tidak soal. Kita akan dibina terus dalam hidup ini, dan saya kira dengan istilah seperti ini tidak perlu dipersoalkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi salah satu keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode. Saya akan di sini hal yang bisa kami jelaskan, dan terima kasih Pak Pendeta menyampaikan bahwa ini akan menolong kita memahami secara keseluruhan pemahaman kita tentang eklesiologi, pemahaman kita tentang gereja. Dan Bapak Ibu kalau melihat nanti pemaparan ini, mudah-mudahan semua orang yang mendengarkannya itu memiliki wawasan yang cukup tentang apa sebenarnya bergereja itu, apa sebenarnya beribadah itu, kemudian apa sebenarnya jabatan-jabatan gerejawi yang kemudian ada di dalamnya. Bapak Ibu akan melihat dalam pemaparan ini, dan ini keputusan sidang sinode am yang bisa langsung kami pertanggungjawabkan karena kebetulan saya ketua komisinya. Lalu kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang warna-warna liturgi, karena kita sudah menetapkan di sidang sinode am 5 warna liturgi GTM sekarang, yaitu putih ungu seperti dulu, kemudian ada warna hitam, lalu kemudian ada warna merah dan hijau. Lalu kemudian kami akan menjelaskan mengenai tata warna itu dan juga stola kita, termasuk nanti saya akan tampilkan logo GTM yang baru, sudah ditampilkan di atas tetapi tidak persis sama, meskipun itu dulu dikirim dari sinode tapi ada perbaikan-perbaikan. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali menyangkut liturgi kita, tata ibadah kita yang selama ini kita hidup bersama. Ini sudah masuk dalam periode kedua, kita masih menggunakan ini. Kalaupun ada perubahan-perubahan, tapi dia tidak terlalu signifikan. Dia hanya perubahan-perubahan redaksional yang tidak terlalu prinsip sebenarnya. Secara umum liturgi kita masih seperti dulu. Dan berharap ini tata ibadah kita yang terbangun di atas fondasi penghayatan dan pemahaman yang cukup, sehingga berharap seperti banyak orang mengatakan supaya liturgi GTM tidak berubah-ubah terus. Bahkan ada orang yang menjadikan alasan untuk keluar dari GTM hanya karena liturginya seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi Bapak Ibu supaya kita bisa menjawab ketika ada pertanyaan dari jemaat atau bahkan dari gereja lain. Nah, dasar-dasar teologi liturgi GTM. Ya. Liturgi GTM disusun atau ditata berdasarkan prinsip teologi reformasi. Kalau Bapak Ibu yang belajar teologi reformasi, Bapak Ibu akan menjumpai bahwa ternyata liturgi kita sekarang ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip teologi itu. Sehingga orang tidak akan begitu gampang mengatakan, oh liturgi kita sekarang ini sudah tidak Calvinis, tidak Reform, dan lain sebagainya, sudah berbeda. Nanti kita lihat. Bahkan ini akan menolong kita memahami bahwa ternyata justru yang dulu itu belum terlalu jelas. Kita titik tolaknya dari mana?
GTM adalah gereja yang dilahirkan oleh Roh Kudus melalui pekabaran Injil. Bapak Ibu, saya ingin tekankan ini. GTM dilahirkan oleh Roh Kudus, bukan dilahirkan oleh keinginan manusia. Melalui pekabaran Injil, gereja yang berlatar belakang Calvinis. Ini penting sekali supaya kita tahu dari mana asalnya kita ini. Yakni Indiseker, gereja Protestan Indonesia yang waktu itu merupakan warisan VOC Belanda. Lalu kemudian dari Indiseker pada tahun 1947 diserahkan, tahun 1927-28 diserahkan kepada Sending Christelijk Gereformeerd Kerken atau CGK, yang mengutus Pak Biker, yang mengutus Pak Helense, yang mengutus Pak Bransma, Pak Baus, Ibu Van der Klis, dan dokter-dokter yang dulu melayani di Mamasa. Dari sini asalnya. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, kalau dulu Indiseker itu yang pertama masuk ke Mamasa itu tahun 1912, 1913 itu adalah guru-guru Injil dari Manado, dari Ambon, dan dari Timur. Ya, saya kira orang tua kita tahu itu. Dan itulah yang menjadi perintis awal pekabaran Injil di Mamasa, sehingga dulu kita rayakan 100 tahun Injil masuk Mamasa pada tahun 2013 yang lalu. 100 tahun, karena waktu itu mulai masuk 1912 dan 1913. Adalah 5 solata, lema domi dikilalai di kuadro solata. 5 sola ini penting dihayati karena inilah yang ini mewarnai, menjadi latar belakang, dan ini yang kita hayati di dalam liturgi gereja. Ya, 5 pokok teologi reformasi ini dimulai dari yang pertama adalah sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Itu sebabnya dalam gereja-gereja Protestan mimbar besar. Mimbar besar sebagai simbol bahwa Allah itu besar dan dia berfirman melalui Alkitab. Sebabnya mimbar kita besar. Jangan samakan dengan gereja lain yang kecil mimbarnya, yang ada yang seperti ini saja. Karena kita punya pemahaman mengapa kemudian mimbar kita besar. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat teman-teman yang dari gereja HKBP itu, karena mereka Lutheran, mereka membuat mimbarnya itu bisa sampai setingkat ini. Sehingga melihat warga jemaat, pendeta melihatnya seperti ini ke bawah. Bahkan mereka naik di atas mimbar itu, Bapak Ibu, para pendetanya, HKBP yang naik di atas mimbar itu hanya pendeta, itu pun dalam rangka menyampaikan firman Tuhan. Sesudah dia berkhotbah amin, dia turun melanjutkan liturgi di mimbar kecil. Artinya betapa mereka menjunjung tinggi mimbar yang besar sebagai simbol ketinggian, ya, keluhuran Allah, ya, yang berfirman. Sola scriptura artinya bahwa hanya oleh Alkitab, tidak ada sumber kebenaran yang lain bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang percaya selain Alkitab. Ya, kalau kita mau membicarakan bagaimana gereja tentang politik, sikap gereja tentang politik, maka harus dilihat dari Alkitab. Bagaimana gereja tentang budaya, maka harus dilihat dari Alkitab dan lain sebagainya. Tidak ada aspek kehidupan yang bisa kita lihat dari sisi lain selain dari Alkitab. Sola scriptura. Dan Bapak Ibu menyangkut hal-hal di bawah ini dari Alkitab ini, sola scriptura inilah, maka kita kenal bahwa ternyata keselamatan itu, ya, keselamatan itu bukan hasil perbuatan baik manusia. Sama seperti pemahaman orang tertentu bahwa saya diselamatkan karena kekuatan dan kemampuan saya melalui perbuatan baik saya. Bukan. Karena ternyata tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan baik. Itu sebabnya di Alkitab kita memahami, menyaksikan bahwa ternyata keselamatan itu hanya bisa diterima karena pemberian cuma-cuma oleh Allah yang namanya sola gratia. Siapa yang namanya gratia di sini? Mungkin ada nama gratia. Gratia itu adalah anugerah, pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Dia tidak mengatakan karena perbuatanmu baik maka saya berikan kamu keselamatan, tidak. Tapi dia berikan kita anugerah keselamatan. Lalu kemudian anugerah keselamatan ini ditawarkan sebagaimana kesaksian Alkitab, ditawarkan oleh Allah dan harus diterima, direspon dengan iman.
Meskipun anugerah Allah diberikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Dia karuniakan anaknya yang tunggal sebagai anugerah, sebagai gracia, sola gracia, tetapi harus direspon dengan iman. Itu sebabnya tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang beriman atau yang merespon itu. Yesus datang ke dalam dunia, tetapi belum tentu semua orang diselamatkan oleh Yesus, karena tidak semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hanya orang yang meresponnya dengan iman, sola fide. Nah, Bapak Ibu, anugerah di dalam siapa dan iman melalui siapa? Ya, solus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus, tidak ada jalan lain. Dan ini menolong kita untuk memahami bahwa keselamatan itu diperoleh di dalam Yesus dan direspon di dalam Yesus. Dan ini tegas Bapak Ibu, solus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ini selalu saya tegaskan sekali, karena bahaya kita sekarang adalah bahwa ada ajaran-ajaran agama yang mengatakan bahwa Yesus hanya salah satu jalan. Bagi orang GTM, Yesus adalah final. Tidak bisa ditawar-tawar. Dia satu-satunya jalan di surga. Tidak bisa dalam rangka toleransi kemudian kita mengatakan, oh tidak, ada jalan lain. Kalau mau ke Mamasa bisa lewat Polewali, katanya bisa lewat Mandi dan bisa lewat yang lain, mungkin bisa lewat Palu, diputar sampai di Poso, sampai kemudian tembus di Palopo, Tanah Toraja. Tujuannya sama jika tanya di Mamasa. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya, karena tegas sekali mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Solus Kristus. Solus Kristus menjelaskan kepada kita bahwa Kristus harus menjadi pusat kehidupan orang percaya. Berbahagialah Bapak Ibu yang percaya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Lalu kemudian semuanya ini apa yang menjadi muaranya adalah soli Deo Glory. Yang saya mau jelaskan Bapak Ibu begini. Apakah Alkitab menjadi pusat liturgi kita? Pasti. Apakah anugerah diberitakan di dalam liturgi kita? Pasti. Apakah iman, pengakuan iman disampaikan di dalam liturgi kita? Pasti. Apakah Kristus menjadi pusat liturgi kita atau ada fokus lain? Kalau bukan Kristus yang menjadi pusat di dalam gereja, maka itulah yang menjadi benih-benih perpecahan gereja. Catat ini Bapak Ibu. Kalau bukan Kristus yang menjadi pusat di dalam gereja, yang dimuliakan di dalam gereja, maka itu menjadi benih-benih perpecahan gereja. Tapi selama Kristus yang berkuasa di dalam gereja, Kristus yang dimuliakan di dalam gereja, maka tidak ada kemuliaan-kemuliaan lain di dalam gereja. Hanya Kristus yang layak dipuji dan disembah. Itu hakikat dari ibadah kita, liturgi kita. Siapa yang menjadi fokus liturgi kita? Siapa yang menjadi fokus gereja kita selama ini? Ini pertanyaan. Karena kalau bukan Kristus menjadi fokus, percaya gereja akan terpecah belah. Saya sudah kemana-mana Bapak-Bapak. Saya dulu ke Luwu Timur, kemudian saya ke Tangerang, saya ke DKI Jakarta, kemudian saya masuk kembali ke Mamasa. Gereja-gereja yang terpecah itu terjadi karena apa? Karena ada kemuliaan lain di dalam gereja. Bukan solus Kristus, tapi kodi. Kalau saya sudah tidak dihargai, dihormati, kemudian sudah mulai tersinggung dan lain sebagainya. Itu mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri kemuliaan Allah. Bukan kau, bukan karena saya, tapi karena Kristus melalui saya. Ya kelihatan dewata, umpake nak bangun di gereja, siapa kede. Bisa begitu. Jangan kau kelihatan kau mendirikan di gereja, nanti siapa kede. Itu keliru. Saya bisa berdebat dengan siapapun yang mengatakan bahwa gereja itu harus merupakan kelahiran atas kehendak diri sendiri. Salah. Nah, ini penting sekali Bapak. Liturgi berasal dari kata liturgia, bahasa Yunani, gabungan dua kata laos artinya umat, masyarakat, bangsa, persekutuan, dan ergon artinya kerja pelayanan. Sehingga liturgia berarti pelayanan umat atau pengabdian masyarakat, baik dalam kehidupan ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu coba lihat asal kata liturgi itu. Ya. Istilah ini berasal dari dunia sekuler, bukan dari sononya menjadi istilah gerejawi, ya.
dan dipakai untuk pengertian sehari-hari. Liturgia ialah pekerjaan umum untuk kepentingan orang banyak yang dikerjakan oleh pihak pemerintah Romawi bagi rakyatnya waktu itu. Kemudian istilah liturgia masuk ke dalam gereja dan diartikan sebagai pelayanan kepada Allah. Akhirnya liturgia dipahami sebagai bentuk atau pola peribadahan jemaat Kristen dalam menyembah Allah. Siapa yang berliturgi? Pemerintah berliturgi, anggota dewan berliturgi, kepala desa berliturgi, camat berliturgi, pegawai berliturgi. Kalau dilihat dari sisi ini, artinya Bapak Ibu, siapapun yang memberikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan dirinya, itu adalah liturgos. Ya, supaya kita mengerti asal kata liturgi ini sebenarnya. Ya, saya yakin bahwa kita jarang sekali mendengarkan penjelasan ini, atau mungkin barangkali sama sekali, kecuali para teolog. Ya, sehingga pondasi pemahaman kita tentang ibadah itu sangat dangkal. Lanjut, bos. Apakah liturgi, Bapak Ibu? Tolong digarisbawahi, liturgi sama dengan ibadah, sama dengan kebaktian. Sehingga tidak perlu liturgi ibadah atau liturgi kebaktian. Cukup liturgi model 1 atau ibadah model 1 atau kebaktian model 1 atau tata liturgi, tata ibadah atau tata kebaktian sama. Biasanya liturgi, ibadah, peneguhan. Pakar liturgi menganjurkan tidak usah bertele-tele, cukup liturgi model 1 atau kebaktian model 1 atau ibadah model 1. Apakah liturgi, Bapak Ibu? Tolong diperhatikan, sangat penting sekali. Liturgi adalah satu, perayaan perjumpaan yang kudus. Ingat, perayaan perjumpaan yang kudus dan yang hidup antara Allah dengan umatnya. Ibadah vertikal. Ibadah vertikal. Sayang sekali tidak ada salib di sini. Salib yang ke atas, Bapak Ibu, itu sisi utama liturgi. Liturgi adalah ibadah secara vertikal, perjumpaan cinta kasih sayang dengan Tuhan sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Itu sebabnya sebelum segala sesuatu dilakukan, maka kita berjumpa dulu dengan Tuhan pada hari Minggu. Itu sebabnya mengapa tidak ada akta-akta lain yang mendahului perjumpaan dengan Tuhan sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Karena Tuhan yang pakalan pasal liolo. Ya. Liturgi adalah perjumpaan yang kudus dan yang hidup antara Allah dengan umatnya. Dan yang kedua adalah perayaan perjumpaan yang kudus antar umat percaya, horizontal. Salib yang ke atas dan salib yang ke kiri. Salib kiri kanan, ya. Horizontal. Inilah liturgi, Bapak Ibu. Dan ini ibadah. Inilah yang terjadi dalam diri Yesus. Bukan salib kalau hanya ini. Banyak orang hanya ini. Oh, yang penting saya rajin ibadah setiap minggu, berdoa, baca Alkitab, berpuasa dan lain sebagainya. Cek per cek dia berselisih dengan saudaranya. Tidak lengkap itu. Itu palsu. Liturgi sejati adalah kau mencintai Tuhanmu dan sekaligus kau mencintai saudaramu. Tidak mungkin Anda datang beribadah pada hari Minggu, beribadah kepada Tuhan, sekaligus berhadapan atau berdampingan dengan orang yang kau benci. Tidak mungkin saya, Pendeta Depatola, melayani Engkau Tuhan dengan penuh kasih sambil saya membenci saudara saya. Itu bukan liturgi. Itu bukan ibadah. Dan itu prosesi memasuki ibadah. Yang kemudian ada votum. Votum itu bismillah. Votum itu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Votum itu di dalam nama Tuhan. Bismillah itu dalam bahasa Arab itu adalah di dalam nama Tuhan. Semua tindakan dilakukan di dalam nama Tuhan. Votum adalah melakukan ibadah di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum melakukan semua aktivitas, maka kita melakukan di dalam nama Tuhan. Kita mentahbiskan gedung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu votum. Kita meletakkan batu pertama dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu votum. Votum adalah melakukan ibadah di dalam nama Tuhan. Atau kalau mau dibuat dalam bentuk pertanyaan, apakah Bapak Ibu jemaat Tuhan yakin bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Maka jemaat menjawab, amin, kami percaya. Tapi dinyanyikan, amin,
Yang diaminkan foto, bukan salam. Lalu sesudah itu salam. Salam itu ya salam. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu jemaat sekalian dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan bagimu juga dikembalikan. Sehingga tidak usah dipersoalkan mengenai siapa yang mengatakan engkau dan kita. Tidak perlu karena sudah dikembalikan. Yang dikembalikan adalah salam, yang diaminkan adalah foto. Jadi ada yang mengatakan salam harus diaminkan, keliru. Salam itu dikembalikan, selamat pagi, masa dikatakan selamat pagi, amin. Manasumi, amin. Selamat sore, amin. Kalau dia salam, maka tentu dia harus dikembalikan secara salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagimu dan bagimu juga. Itu yang benar, shalom. Karena itu sapaan. Ya, kecuali kalau foto digabung dengan salam, maka tentu diaminkan terakhir. Ya. Nas pembimbing atau mazmur responsorial, kemudian hukum Tuhan dan atau hukum kasih. Inilah Bapak Ibu yang terjadi pada awal ibadah. Dimulai dari fotum, salam, nas pembimbing, kemudian hukum Tuhan dan atau hukum kasih. Mengapa hukum Tuhan dan atau hukum kasih? Menjelaskan bahwa semua orang masuk di dalam gereja setiap minggu adalah orang-orang yang gagal melakukan hukum Tuhan dan hukum kasih. Dan karena itu kita akan mendapatkan anugerah Tuhan setelah kita pengakuan dosa pada nomor 6. Lalu kemudian setelah kita mengaku dosa kita karena kita gagal melakukan hukum Tuhan dan hukum kasih dalam hidup kita sehari-hari, maka berita anugerah Tuhan dinyatakan. Ini teologi Kalvinis. Pada malam ini kita mendapatkan pengetahuan baru tentang penjelasan liturgi, walaupun sebetulnya sudah jelas sekali disampaikan oleh para hamba Tuhan lewat pendeta, lewat majelis gereja. Namun baru malam ini saya tahu bahwa liturgi itu ada kaitannya dengan salitan, yaitu kita ada hubungan atau beribadah vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan Tuhan. Namun saya sebagai orang awam ini mengkhawatirkan jangan sampai salib ini kehilangan identitas dari makna sebetulnya. Ketika lahir ada salib, yaitu dengan penderitaan, mulai dari penderitaan Tuhan Yesus, penangkapan, disalibkan dan mati. Ini yang perlu kita memberikan pemahaman kepada jemaat bahwa salib itu ada karena penderitaan, penyaliban dan kematian sampai kematian Yesus Kristus. Namun pemahaman yang lain bahwa diciptakannya ini tata cara beribadah kita di dalam Kristen, bagi Kristen Protestan adalah hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Ya, bukan salib Pak kalau dengan Tuhan. Iya. Artinya hubungan kita dengan Tuhan, ibadah dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua, mimbar diciptakan yang lebih besar dan tinggi. Ini kadang-kadang kalau di Kristen dulu, orang-orang dulu Kristen juga disakralkan sekali itu. Orang yang hanya diurapi atau diteguhkan baru dapat menginjak mimbar. Tetapi pada zaman sekarang ini bukan lagi. Artinya siapa saja yang memberitakan firman dapat berdiri atas mimbar. Inilah yang perlu juga pemahaman yang sebenarnya, supaya jangan kita selalu identik dengan bahwa mimbar itu kita identikkan atau kita sakralkan. Seterusnya di dalam pemberitaan gereja, yaitu berita gereja. Apakah ini juga suatu bagian dari ibadah, sehingga kadang-kadang kalau ada jemaat yang ingin memasukkan pendapat atau saran, tidak boleh dimasukkan dalam warta gereja itu, sehingga tidak terkesan bahwa warta gereja ini sebuah sakral, sebuah acara yang khusus di dalam ibadah. Sangat terima kasih sekali Bapak, karena malam ini kita sudah dapat bertemu satu dengan yang lain. Yang awalnya tadi pembicaraan bahwa kita bertemu di sini untuk mendengarkan suatu pembinaan, saya sendiri Pak kadang-kadang bertentangan dengan kata itu. Tetapi sebetulnya apapun istilahnya, yang penting isinya. Apakah itu pembinaan? Namun kalau kita mau artinya
jamin perasaan sebagian orang, ya bolehlah kita katakan penyegaran dan semacamnya. Ya saya singkat saja, saya berada di jemaat yang cukup kecil, yang dibina oleh seorang pendeta yang sangat luar biasa dan sangat kita kagumi di tempat di Tuhan Raya ini. Saya dapat mungkin kalau ada kesempatan dan waktu Bapak sedikit saja untuk menjenguk kami di sana, dan tidak susah dicari, dekat dengan jalan raya, supaya Bapak terkhusus saudara saya juga di sana dapat melihat tempat baru saya. Kalau walaupun dulu di Manggi saya sama-sama, tapi saya katakan tempat yang saya katakan jemaat yang baru. Mungkin di jemaat Tuhan Raya ini mungkin hanya 2 jemaat kecil saja yang tidak berpendeta di jemaat. Tapi insya Allah, atau tentu kata teman-teman, ke depan ini mudah-mudahan walaupun dikatakan jemaat kecil, tapi mudah-mudahan kami juga akan panggil pendeta Bapak. Ya mudah-mudahan di GTN tetap siap tenaga pendeta dan bisa kita pakai. Namun ya sampai saat ini kami masih di bawah jemaat ini dibina oleh seorang pendeta yang saya katakan bukan karena saya ada di sini sehingga saya katakan pendeta hebat. Semua pendeta hebat. Jadi sekali lagi harapan kami jemaat yang kecil, karena kami di sana sementara dalam pembangunan gedung gereja yang beranggotakan 16 kakak, namun kami juga sementara berusaha terus sekarang. Mudah-mudahan gereja kami di sana tetap jalan, dan menurut rencana target kami 2025 Dipaksa. Jangan paksa. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kami berkat, tahun 25 sesuai dengan rencana kami bisa kami habiskan, dan mudah-mudahan 5 tahun masa jabatannya Pak ya. Mudah-mudahan akhir jabatannya kedua lagi di sana masih sehat-sehat, bisa hadir di jemaat kami. Biar saya tidak sebutkan nanti Pak Pendeta yang ada di sini yang menunjukkan jemaat mana itu, supaya bapak-bapak juga ketiga mungkin atau ada teman-temannya menjadi penasaran di mana itu tempatnya. Terima kasih. Jangan terlalu lama. 3 tahun saya ya, kami masih ada. Kalau 5 tahun ya mungkin sudah berubah lagi kepemimpinan di GTM. Tapi saya kira saya salut itu, kita salut itu Bapak Ibu, tapi kita selalu berusaha untuk memahami bahwa bukan karena kami, bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Nah, jangan sampai kita terjebak pada upaya-upaya untuk mengatakan bahwa ya gereja ini adalah milikku, gereja Tuhan Mamasa ini adalah milik Tuhan. Kalau orang semua memahami bahwa GTM itu milik Tuhan, dia tidak akan begitu mudah meninggalkan GTM. Di satu jemaat di kampung saya, ya, ada yang mau terpecah, kemudian selalu ancamannya kalau tidak becus mengurusi gereja kami pindah. Ya, tidak boleh selalu mengancam begitu, karena gereja ini milik Tuhan. Kalau you memahami bahwa gereja ini adalah kehendakmu, kemauanmu, ya pasti akan dengan sendirinya begitu. Kita selalu menghindarkan diri dari seolah-olah bahwa gereja ini adalah hasil perbuatan manusia. Makanya pendekatan saya tadi bahwa itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, dan kita yang ada di dalam itu adalah hasil karya Roh Kudus. Tidak salah Pak, mungkin Bapak baru pertama dengar. Justru inilah makna kematian Kristus. Untuk apa Kristus mati kalau hanya untuk dirinya sendiri? Tidak perlu. Kematian Kristus itu justru berimplikasi pada relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya. Untuk apa Kristus mati? Cinta kasih. Kasih apa? Kasih antara Allah dengan manusia dan kasih dengan sesama manusia itu. Ya tidak bisa. Dan hukum Kristen itu adalah hukum kasih, hukum salib. Jadi jangan justru memperkecil pemahaman salib itu hanya berhenti pada pemahaman dia berkorban mati untuk kita. Tidak. Justru itu implikasinya yang banyak orang tidak tahu. Saya ketemu dengan teman-teman dari luar, dia tidak memahami. Dia pikir salib itu perang salib. Salah, bukan perang salib. Tapi salib itu adalah mencintai Tuhan dan mencintai sama yang terjadi dalam diri Yesus. Ya. Dan terjadi perdamaian di dalam diri Yesus itu. Makanya untuk bisa mendapatkan damai sejati di dalam Kristus, kita akan hayati dalam penghayatan Natal. Lalu kemudian untuk warta jemaat, saya kira tidak
warta jemaat itu Pak memang tempat untuk menyampaikan berita jemaat. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan tadi, misalnya usulan-usulan dari jemaat disampaikan di warta jemaat, saya kira tidak pas. Disampaikan ke majelis, kemudian mungkin digodok di majelis. Kan majelis setelah itu yang kemudian menggodok usulan-usulan jemaat itu, kemudian kalau menjadi kesepakatan baru disampaikan di dalam jemaat. Saya kira itu saja. Lalu kemudian itu saya katakan tadi, jangan terlalu lama Pak. Harus punya komitmen. Berapa kakak sekarang? 16 kakak. 16 kakak. Ya, berdoa supaya berkembang ya. Karena apalagi kita ini Bapak Ibu, wilayah ini kan akan menjadi wilayah yang paling dekat dengan ibu kota negara. Saya tidak tahu seberapa banyak warga GTM yang memahami itu, bahwa menuju ke sini ini itu menjadi penyangga utama ibu kota negara yang sudah pasti tidak bisa lagi ditawar-tawar. Itu sebabnya memang ke depan ini strategi kita untuk perangkat-perangkat pelayan itu harus kita siapkan dengan baik. Masih ada Bapak Ibu? Liturgi model ketiga sepertinya, mengenai usulan saya kalau bisa menggunakan bahasa daerah, agar generasi kita berikutnya tetap paham yang namanya bahasa daerah yang menjadi budaya kita. Karena sepertinya kami yang sudah terlanjur keluar dari masa ini, anak-anak kami sudah mulai tidak paham dengan bahasa daerah. Jadi ketika ada liturgi yang berbahasa daerah, ya kemungkinan menjadi salah satu solusi untuk mereka belajar bahasa daerah. Terima kasih banyak Pak. Sekian. Usul sudah 5. Terima kasih. Jelas Advent itu kita pakai menggunakan ungu. Ya, biasanya juga Prapaskah atau minggu-minggu sengsara itu pakai ungu. Kemudian akan ada petunjuk secara umum karena itu terkait dengan siklus gerejawi. Nanti akan ada petunjuknya karena kita kan berproses juga, tidak sekaligus. Nanti kalau misalnya sudah tahun ketiga, kita berharap sudah ada panduan penggunaan tata warna itu. Karena hampir semua gereja sudah mengarah ke sana. Gereja-gereja anggota PGI itu semua sudah tata warna. Cuma ada warna yang kontekstual. Misalnya Gereja Toraja itu mereka pakai warna kuning untuk sukacita, atau misalnya penapisan, peneguhan itu Gereja Toraja. Kalau kita lebih pada misalnya warna putih itu warna kemenangan ya, warna besar kalau di Mamasa. Jadi untuk itu saya kira kita akan menunggu panduan. Akan ada panduannya Pak, dikirimkan oleh Pak Pendeta Marcel sebagai yang membidangi Ketua 1 bidang liturgi kan. Lalu yang tadi Pak, sekarang ada liturgi dalam bahasa Bambang, tapi masih Bambang H. Ada bahasa Tabulahan, bahasa Mamasa sudah ada. Tapi khusus untuk wilayah-wilayah seperti ini memang dilenitis Pak, karena di sini kan tidak hanya satu bahasa. Nah, beberapa wilayah seperti daerah Karosa ada saudara-saudara kita yang semuanya itu dari timur. Jadi kan tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa salah satu daerah di Mamasa. Kalau memungkinkan misalnya semua orang timur, maka mari kita anjurkan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasanya, liturgi GTM itu. Jadi itu sudah kita pikirkan. Sebenarnya pada periode yang lalu itu kita sudah terjadwal untuk melakukan lokakarya pemantapan terjemahan liturgi dalam bahasa daerah. Jadi sekarang di Mamasa sudah ada liturgi model 3, itu full dalam bahasa Mamasa. Kemudian daerah Bambang juga sudah ada, daerah Bambang H, jadi Bambang R yang belum ada. Nah, kita berharap ke depan ini akan ada semua, tetapi tidak dipersyaratkan di semua daerah. Karena daerah-daerah seperti di Benteng kan di situ banyak suku di situ, jadi tidak cocok kita terjemahkan ke dalam bahasa daerah, kecuali daerah-daerah tertentu yang semuanya orang Mamasa pun yang mana? Apakah semua dari PUS? PUS pun masih terbagi, apakah Bambang R atau H? Kan ada Baha, ada Barat, kan gitu. Tidak semua. Jadi itu memang kesulitannya kita. Beda Toraja Pak. Toraja itu satu bahasa Toraja semua orang Toraja memahami. Kita Mamasa lebih majemuk. Karena kita lebih kaya tradisi
budaya di GTM dibandingkan di Jayapura Raja. Jayapura Raja pas satu